Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Nasional. Bernyanyi lalu berpelukan. Pangkostrat. Serah terima jabatan Pangkostrat berlangsung mulus. Isyarat Agus Wirahadikusuma diterima sepenuhnya. Cuaca mendung tidak mengurangi kesemarakan acara serah terima jabatan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrat) dari Letjen Jaja Supratman kepada Maijen Agus Wirahadikusuma Rabu pekan lalu. Apalagi setelah acara resmi selesai, kedua perwira yang dikabarkan berseteru ini bernyanyi bersama dan berpelukan. Mereka pun larut dalam lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita dan Tuhan. Sama sekali tak tampak ketegangan di wajah mereka. Kita berdua kan sama-sama orang Sunda, masa mau berantem, ujar Agus. Ucapan ini langsung ditimpali Jaja. Loh bagaimana? Saya kan sudah bilang dari dulu kalau kami rukun-rukun saja. Orang saja yang meramaikan. Tentara itu kan punya aturan. Agus membalas komentar Jaja ini dengan senyum khasnya. Hadirin pun memberikan tepukan panjang untuk mereka. Acara serah terima itu dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasat Jenderal Tiasno Sudarto) tepat pukul 09.00 di Markas Kostrat, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Selain undangan sipil, hadir pula dalam acara itu sejumlah sesepuh Kostrat seperti mantan Menhankam _Pangap Edi Sudrajat dan mantan Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma. Hadir pula mantan Pangkostrat Jenderal Purnawirawan Wismoyo Aris Munandar, Letjen Purnawirawan Leo Lobulisa, Letjen Purnawirawan Wahono, Letjen Purnawirawan Himawan Susanto, dan Letjen Purnawirawan Tarub. Namun Jenderal Wiranto yang juga mantan Pangkostrat tak terlihat. Dalam sambutannya, Tiasno menyatakan pergantian jabatan dan mutasi di lingkungan TNI merupakan hal biasa untuk penyegaran dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas. Serah terima ini hendaknya dipahami dalam perspektif upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat, kata Tiasno. Ia berharap pergantian ini bisa bergulir ke arah yang positif. Acara tersebut seolah-olah merupakan momentum perdamaian antara Agus dan Jaja. Sebelumnya banyak yang menduga acara ini bakal tidak berlangsung dengan mulus. Sejak penunjukan Agus menjadi Pangkostrat, dikabarkan prajurit Kostrat terbelah. Sebagian mendukung dan menerima kehadiran Agus yang diidolakan sebagai TNI reformis, dan sebagian menolak Agus dan menunjukkan kesetiaannya kepada Jaja. Agus membantah adanya prajurit Kostrat yang menolak kehadirannya dan akan melakukan perlawanan. Tak ada satupun prajurit Kostrat yang hendak berbuat demikian. Saya yakin seyakin-yakinnya, kata Agus. Menurut dia, kabar penolakan itu hanyalah isu yang dibuat media massa. Ia menambahkan, TNI sebagai tentara profesional tetap akan tunduk dan patuh kepada siapapun yang memimpin mereka. Perseteruan antara Jaja dan Agus dimulai ketika Jaja merasa keberatan ketika sejumlah jenderal dipanggil ke DPR dan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM.
Pemanggilan ini menurut Jaja akan membuat sakit hati prajurit. Komentar Jaja ini langsung ditanggapi Agus yang saat itu masih menjabat Pangdam 7 Wirabuana. Menurut dia, TNI adalah tentara pejuang dan tentara rakyat yang loyalitasnya tertuju kepada institusi negara dan bangsa, bukan kepada jenderal. Ucapannya ini sempat menghiasi media massa dalam beberapa hari. Perseteruan mereka berlanjut ketika Agus ikut menyebut nama Wiranto. Ia menyarankan agar Wiranto yang saat itu menjadi pesakitan di KPP HAM Tim-Tim untuk pensiun dan menjadi oposisi dengan aktif di Golkar. Wiranto sempat marah dengan menyatakan sebagai Panglima TNI dia gagal mendidik Agus yang notabene juniornya. Posisi Jaja makin tidak nyaman ketika Kapuspen TNI Marsikal Muda Graitohusodo mengumumkan pergantian Pangkostrat pada akhir Februari lalu. Anehnya, setelah berita itu muncul di media massa, Jaja mengaku belum diberitahu secara resmi. Sampai detik ini belum satupun yang memberitahu, baik Panglima TNI maupun staf di atas saya, ujar Jaja 3 hari setelah pengumuman Graito. Ia berjanji akan mempertanyakan soal itu. Kalau ada perintah ya harus diterima, tapi kalau dirasa tidak pas harus dipertanyakan. 8 hari setelah terima perintah baru boleh mempertanyakan, ujar Jaja. Menurut sumber Panji, Jaja memang telah menanyakan perihal pergantian dirinya melalui kasat. Setelah diberi penjelasan, Jaja dapat memahaminya. Menurut pengamat militer MT Arifin, meredanya ketegangan antara Agus dan Jaja karena telah dilakukannya pendekatan ke berbagai pihak yang merasa terusik dengan pergantian itu. Ia memastikan telah terjadi dialog yang positif antara Jaja dan Tiasno, serta sosialisasi yang tepat dari Agus terhadap prajurit Kostrad. Kan ada waktu yang cukup panjang untuk pendekatan dan memperbaiki keadaan, ujar Arifin. Rifwan Henry, laporan Eli Burhaini Faijal. Panji Masyarakat nomor 51 tahun 3 Romawi 12 April 2000 halaman 79.